Ada film yang sangat menarik menurut saya, film India. Ini film yang cukup panjang durasinya, dibintangi oleh Shah Rukh Khan yang sejak 30 tahun lalu yang sudah malang melintang. Film ini judulnya Jawan, dia baru produksi tahun 2023. Film ini menceritakan bagaimana kebobrokan, bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh para politikus, para pemimpin. Yang apa yang disampaikan di muka panggung berbeda apa yang terjadi di belakang panggung. Rakyat tetap menderita, rakyat tetap kekurangan, rakyat tetap miskin, rakyat tetap terjerat utang, sampai banyak rakyat yang bunuh diri. Nah, di dalam film ini memang ada muncul aksi yang namanya street justice. Jadi artinya balas dendam yang tidak lewat-lewat yang resmi untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena itu, film ini memberikan pesan, gunakan jarimu ini agar tidak membuat bangsa ini terpuruk. Jarimu ini jangan sampai mengotori. Karena setiap kita memilih, kita harus pertanyakan. Di dalam film Jawan dikatakan, ketika Shah Rukh Khan pertanyakan gini, ketika Anda membeli sebuah produk, membeli sampo, sabun, obat nyamuk, Anda mempertanyakan, apakah worth it? Apakah sabun ini punya banyak busa? Apakah obat nyamuk ini ampuh? Apakah sampo ini bagus untuk rambut semua? Anda mempertanyakan semua itu. Tetapi ketika Anda memilih, Anda mencoblos di dalam ruangan pencoblosan, Anda tidak pernah memilih itu. Apakah para calon presiden ini menguntungkan buat rakyat, menguntungkan diri saya sebagai rakyat, diri teman saya sebagai rakyat, diri orang tua tetangga saya semua? Kita tidak mempertanyakan itu. Makanya di film itu Anda harus mempertanyakan supaya jarimu tidak mengotori negeri ini. Di tanganmu, di tangan jari-jarimu itu adalah negeri ini akan ditentukan. Apakah menjadi negeri yang baik, apakah akan menjadi yang buruk? Apakah politik itu menjadi bersih dan untuk kebutuhan masyarakat, kemaslahatan publik, atau hanya pragmatisme dan transaksional yang akan subur di politik? Ingat, jari-jari kita ini sangat menentukan. Jangan sampai salah memilih. Pertanyakan calon-calon Anda supaya kita bisa menentukan masa depan ini lebih baik. Sahabat, pemilu sebentar lagi. Sudah ada 3 pasangan calon yang berlaga di Pilpres 2024. Pasangan nomor 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita tahu pasangan ini membawa tagline adalah perubahan. Ini adalah koalisi perubahan. Dan pasangan ini terutama untuk Anies Baswedan selalu disematkan sebagai antitesa Presiden Jokowi. Kita melihat bahwa pandangan ini selalu berbeda. Pasangan nomor urut 1 ini selalu berbeda apa yang dilakukan oleh Presiden saat ini. Sehingga ini adalah suatu bentuk perlawanan dari pasangan itu. Dia menjanjikan perubahan dari yang sudah ada sekarang. Karena itu kita melihat terakhir aja, kasus IKN misalnya, kemungkinan besar jika pasangan ini menang misalnya, ini IKN ini akan ditinjau kembali. Jadi proyek yang besar ini, yang sepertinya dibanggakan oleh Jokowi, Presiden Jokowi, dan ini untuk Indonesia jangka panjang akan ditinjau ulang. Nah, karena itu tampaknya Presiden Jokowi kurang nyaman dengan pasangan ini. Karena kita lihat bahwa Presiden Jokowi lebih mengendorse untuk pasangan nomor urut 2, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, yang tak lain adalah anak Presiden. Nah, pasangan inilah yang digadang-gadangkan yang bisa meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode. Pasangan ini dianggap penerus Presiden Jokowi atas hasil semua pembangunan yang ada dilakukan, baik secara infrastruktur,
maupun pembangunan-pembangunan lainnya. Inilah pasangan yang bisa memberikan garansi. Kita tahu bahwa Prabowo ada lawan politik Jokowi selama 2 periode yang lalu. Selama 2 pilpres yang lalu. Tetapi sejak kabinet yang kedua nih Jokowi, Prabowo sudah berhasil dibawa masuk ke dalam lingkaran Jokowi. Itu salah satu kepiawaian Presiden Jokowi. Dan Prabowo menjadi sekarang berada dalam satu barisan dengan Presiden Jokowi. Nah, inilah yang tampaknya Presiden Jokowi ini menaruh perhatian besar. Sehingga kita lihat sekarang bahwa pasangan inilah yang tampaknya akan meraih kemenangan atau mungkin ada skenario menang. Ya, karena kita lihat bahwa misalnya munculan sekarang hanya 1 putaran. Kita lihat bahwa sekali jadi selesai. Karena apa? Kita melihat bahwa mesin politik bisa berjalan. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi sekarang adalah presiden yang berkuasa. Ini memang kita dari sisi etis emang kurang elok. Karena presiden berkuasa itu ketika anaknya mencalonkan diri. Siapa yang bisa menjamin? Presiden bilang bahwa dia akan netralitas terhadap pemilu nanti, terhadap pilpres nanti. Ya oke, semua itu adalah pernyataan yang disampaikan secara verbal dan itu harus dibuktikan. Tetapi sederhana saja sih. Senetralitas apa? Sekarang kita ambil contoh sederhana. Ketika ada perayaan hari ulang tahun proklamasi 17 Agustus setiap tahun. Bayangkan bapak ibu ramai-ramai menghias sepeda untuk anak-anaknya. Semakin cantik, semakin bagus, semakin oke. Agar menang sebagai juara 1 untuk lomba menghias sepeda. Dan pada saat perlombaan sepeda pun, orang tuanya itu menjadi pendukung luar biasa, supporter luar biasa. Berteriak-teriak, yel-yel semua. Mana ada sih orang tua yang mau anaknya kalah? Kan gak mungkin. Gak mungkin lah itu orang tua yang biarkan anak saya kalah. Nggak mungkin lah gitu. Jadi dengan berbagai cara pasti ingin memenangkan. Anaknya bisa menang dalam setiap perlombaan. Seperti yang kita jumpai di setiap Agustusan. Anaknya yang berlomba, orang tuanya yang sibuk. Nah, karena itu tantangannya adalah Presiden Jokowi harus membuktikan bahwa dia benar-benar netralitasnya terjaga. Karena orang meragukan itu. Nah, ketiga pasangan itu, saat ini kita harus melihat, kita tidak butuh lagi yang namanya gimmick politik. Kita tidak butuh lagi hal-hal yang sifatnya di tataran yang cuman main-main, tampaknya tidak serius. Kita membutuhkan hal-hal yang lebih substansial. Karena untuk mengurus negara ini dibutuhkan hal-hal yang sangat serius dan substansial. Kita melihat nanti apakah agenda yang dijalankan oleh masing-masing pasangan itu memang cocok untuk bangsa ke depan ini. Kita melihat apakah gaya para pemimpin-pemimpin masing-masing pasangan itu cocok ke depan ini. Apakah perilaku para pasangan itu, masing-masing pasangan itu, apakah watak, apakah karakternya itu cocok untuk ke depannya. Itu yang harus kita pikirkan.